Bernapas sejenak. Tutup matamu jika kamu merasa perlu. Karena apa yang akan kusampaikan kepadamu dalam beberapa menit ke depan bukan sekadar pesan biasa. Ini adalah bisikan dari alam yang lebih tinggi, sebuah rahasia yang telah dijaga oleh para malaikat untuk saat yang tepat ini, untuk jiwa sepertimu yang sedang mencari jawaban. Kamu datang ke sini bukan karena kebetulan. Tidak ada yang namanya kebetulan di alam semesta ini. Setiap detik, setiap tarikan napas, setiap klik yang membawamu ke pesan ini adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Dan sekarang, di tengah hiruk-pikuk kehidupanmu, di antara semua kegaduhan dunia, kamu dipanggil untuk mendengar kebenaran yang mungkin mengubah segalanya. Hari esok akan tiba. Matahari akan terbit seperti biasa. Burung-burung akan bernyanyi. Kehidupan akan terus berjalan. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang akan berubah secara diam-diam, tanpa gemuruh, tanpa pengumuman besar. Seseorang yang lebih muda darimu, seseorang yang mungkin saat ini berada dalam lingkaranmu, akan mulai menjauh dari hidupmu. Bukan dengan perpisahan yang dramatis. Bukan dengan pertengkaran atau konflik. Tapi dengan keheningan yang lebih dalam dari kata-kata. Dengarkan baik-baik. Para malaikat tidak berbicara tentang kematian fisik. Mereka berbicara tentang kematian dari sebuah hubungan, kematian dari kedekatan yang selama ini kamu anggap abadi. Mereka berbicara tentang transformasi yang sudah dimulai di dimensi energi, sebelum manifestasinya terlihat di dunia fisik. Apakah kamu pernah merasakan ada yang aneh belakangan ini? Sebuah jarak yang mulai terbentuk meski kalian masih berbicara? Percakapan yang terasa berbeda meski kata-katanya sama? Itu bukan imajinasimu. Itu adalah energi yang sudah mulai bergeser. Sang jiwa muda itu, entah itu adikmu, anakmu, keponakanmu, muridmu, atau seseorang yang selama ini dekat denganmu, sedang mengalami evolusi spiritual yang mengharuskan mereka melangkah ke jalan yang berbeda. Dan inilah yang ingin para malaikat kamu pahami dengan jelas. Ini bukan tentang kesalahanmu. Ini bukan tentang apa yang tidak kamu lakukan atau apa yang seharusnya kamu lakukan dengan lebih baik. Ini adalah tentang jiwa yang memilih jalannya sendiri, tentang kehendak bebas yang diberikan Sang Pencipta kepada setiap makhluk. Ini adalah tentang musim dalam kehidupan yang harus berganti, tentang siklus yang tidak bisa dihentikan karena memang tidak seharusnya dihentikan. Kamu tahu kenapa pesan ini datang kepadamu sekarang? Karena kamu perlu mempersiapkan hatimu. Bukan untuk berduka sebelum waktunya, tapi untuk memahami dengan kebijaksanaan yang lebih tinggi. Para malaikat ingin kamu melihat kepergian ini bukan sebagai kehilangan, tapi sebagai pembebasan. Pembebasan untuk jiwa muda itu menemukan jalan mereka sendiri, dan pembebasan untukmu melepaskan dengan cinta, bukan dengan kepahitan. Bayangkan sebuah burung yang kamu rawat sejak kecil. Kamu memberinya makan, melindunginya, menyayanginya dengan sepenuh hati. Tapi apakah cinta yang sejati berarti mengurungnya selamanya? Ataukah cinta yang sejati adalah membiarkannya terbang ketika sayapnya sudah cukup kuat? Jiwa muda dalam hidupmu adalah burung itu. Dan hari esok adalah saat ketika langit memanggil mereka untuk terbang lebih tinggi dari yang pernah kamu bayangkan. Tapi tunggu dulu. Sebelum kamu membiarkan pikiranmu melayang ke siapa orang itu, para malaikat ingin kamu tahu sesuatu yang lebih penting lagi. Mereka ingin kamu mengerti bahwa dalam setiap kepergian, ada hadiah tersembunyi yang ditinggalkan. Dalam setiap perpisahan, ada benih kebijaksanaan yang ditanam. Pertanyaannya adalah, apakah kamu akan cukup tenang untuk menemukannya? Pikirkanlah ini, berapa banyak orang dalam hidupmu yang datang dan pergi? Berapa banyak dari mereka yang meninggalkan jejak yang tidak bisa dihapus oleh waktu? Jiwa muda ini,
meskipun akan menjauh, telah memberikan sesuatu kepadamu yang akan terus hidup. Mungkin mereka mengajarkanmu tentang kesabaran yang tidak pernah kamu miliki sebelumnya. Mungkin mereka membuatmu tertawa di saat-saat tergelapmu. Mungkin kepolosan mereka mengingatkanmu pada bagian dari dirimu yang sudah lama terlupakan. Sekarang, para malaikat membisikkan sesuatu yang sangat rahasia. Mereka mengatakan bahwa kamu sudah merasakan isyarat-isyarat kecil ini dalam beberapa minggu atau bulan terakhir. Mungkin ada momen ketika orang muda itu terlihat jauh, meski duduk di sampingmu. Mungkin ada percakapan yang tertunda, rencana yang dibatalkan, atau keheningan yang terasa lebih panjang dari biasanya. Ini bukan tanda-tanda yang kamu ciptakan dalam imajinasimu. Ini adalah bahasa jiwa yang sedang bersiap untuk transisi. Dan kamu tahu apa yang paling indah dari semua ini? Kamu memiliki kesempatan langka yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Kamu memiliki pengetahuan sebelumnya. Kamu memiliki kesempatan untuk tidak membuang waktu yang tersisa. Berapa banyak orang yang menyesali kata-kata yang tidak terucap, pelukan yang tidak diberikan, waktu yang tidak dihabiskan bersama, hanya karena mereka pikir masih ada banyak waktu? Tapi kamu berbeda. Kamu sekarang tahu bahwa waktu itu lebih terbatas daripada yang terlihat. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Haruskah kamu panik? Haruskah kamu mencoba menahan mereka dengan segala cara? Tidak. 1000 kali tidak. Para malaikat dengan lembut mengingatkanmu bahwa cinta yang sejati tidak pernah menahan. Cinta yang sejati melepaskan dengan berkah, dengan doa, dengan hati yang penuh syukur atas setiap momen yang pernah dibagikan. Gunakan waktu yang tersisa ini dengan bijaksana. Katakan hal-hal yang perlu dikatakan. Bukan dengan dramatis, bukan dengan beban, tapi dengan ketulusan. Biarkan mereka tahu betapa berharganya mereka bagimu. Bukan karena kamu takut kehilangan mereka, tapi karena kamu benar-benar menghargai kehadiran mereka. Ada perbedaan besar di sana. Yang satu datang dari ketakutan, yang lain datang dari cinta. Ciptakan kenangan yang akan bertahan melampaui jarak fisik dan emosional. Lakukan hal-hal sederhana yang mungkin selama ini tertunda. Makan bersama tanpa distraksi ponsel. Tertawa bersama tanpa agenda tersembunyi. Dengarkan mereka berbicara tanpa terburu-buru memberikan nasihat. Kadang-kadang, kehadiran yang penuh perhatian adalah hadiah terbesar yang bisa kamu berikan. Tapi di saat yang sama, para malaikat ingin kamu mulai melatih seni melepaskan. Ini bukan tentang menjadi dingin atau tidak peduli. Ini tentang memahami bahwa setiap jiwa memiliki perjalanan mereka sendiri, dan mencoba mengontrol perjalanan orang lain adalah cara paling pasti untuk menderita. Melepaskan adalah tindakan cinta yang paling matang, yang paling suci, yang paling mendekati cara Tuhan mencintai kita, dengan kebebasan penuh. Bayangkan air di tanganmu yang terbuka. Ketika kamu menggenggamnya erat-erat karena takut kehilangan, apa yang terjadi? Air itu mengalir keluar lebih cepat di antara jari-jarimu. Tapi ketika kamu membiarkan tanganmu terbuka, lembut, tidak menahan, air itu mungkin bertahan lebih lama, atau bahkan jika mengalir, ia melakukannya dengan damai, tanpa perlawanan, tanpa penderitaan. Sekarang, mari kita bicara tentang apa yang akan terjadi ketika hari esok benar-benar tiba. Kamu mungkin tidak akan langsung menyadarinya. Perubahan ini akan halus. Mungkin mereka akan mulai lebih sibuk. Mungkin mereka akan menemukan lingkaran pertemanan baru atau minat baru yang tidak melibatkanmu. Mungkin respon mereka akan lebih lambat, kunjungan mereka lebih jarang, atau percakapan kalian lebih dangkal. Jangan biarkan egomu menginterpretasi ini sebagai penolakan atau kurangnya kasih sayang. Pahami bahwa ini adalah proses alami dari kehidupan itu sendiri.
Seperti pohon yang melepaskan daunnya di musim gugur bukan karena ia tidak menghargai daun-daun itu, tapi karena sudah waktunya untuk siklus baru. Jiwa muda ini melepaskan pegangannya pada hubungan seperti yang kalian kenal bukan karena kamu tidak penting, tapi karena mereka sedang tumbuh menjadi versi baru dari diri mereka sendiri. Dan inilah bagian yang paling ajaib. Ketika kamu melepaskan dengan benar, dengan hati yang terbuka dan jiwa yang damai, sesuatu yang luar biasa terjadi. Ruang yang diciptakan oleh kepergian itu tidak akan tetap kosong. Alam semesta tidak pernah membiarkan ruang kosong tetap kosong. Energi baru akan datang. Hubungan baru akan terbentuk. Atau mungkin yang lebih penting lagi, hubungan lama akan bertransformasi menjadi sesuatu yang lebih dalam, meski berbeda. Ada kemungkinan bahwa setelah periode penjauhan ini, orang muda itu akan kembali ke hidupmu, tapi dalam bentuk yang berbeda. Bukan lagi sebagai seseorang yang bergantung padamu atau yang kamu rasakan perlu dilindungi, tapi sebagai jiwa yang setara, sebagai teman sejati, sebagai seseorang yang memilih untuk ada dalam hidupmu bukan karena kewajiban atau kebiasaan, tapi karena pilihan sadar dan cinta yang dewasa. Bukankah itu yang sebenarnya kamu inginkan? Hubungan yang didasarkan pada kebebasan memilih, bukan pada ketergantungan atau kewajiban? Para malaikat mengatakan bahwa ini adalah ujian kebijaksanaanmu. Akankah kamu cukup bijaksana untuk melihat melampaui rasa sakit sementara menuju hadiah jangka panjang? Sekarang, dengarkan dengan hati yang paling dalam. Pesan ini juga tentang dirimu sendiri. Ketika jiwa muda itu mulai menjauh, kamu akan menghadapi cermin yang sangat jujur tentang siapa kamu sebenarnya. Kamu akan melihat ketakutanmu akan ditinggalkan, kebutuhanmu akan kontrol, dan mungkin juga luka-luka lama yang belum sembuh dari masa lalumu sendiri. Mungkin kamu pernah ditinggalkan sebelumnya oleh seseorang yang penting. Mungkin di masa kecilmu, ada orang yang pergi tanpa penjelasan yang memuaskan. Dan sekarang, pola itu sepertinya akan berulang. Tapi inilah kesempatanmu untuk menyembuhkan pola itu. Bukan dengan mencegah kepergian ini terjadi, tapi dengan meresponnya dengan cara yang berbeda, dengan cara yang lebih dewasa dan penuh kasih. Bayangkan jika kamu bisa menjadi orang yang melepaskan dengan senyuman tulus, dengan doa penuh berkah, dengan hati yang mengatakan, "Aku mencintaimu cukup untuk membiarkanmu pergi dan menemukan jalanmu sendiri." Bayangkan kekuatan spiritual yang akan kamu kembangkan melalui latihan itu. Bayangkan evolusi jiwa yang akan terjadi dalam dirimu. Para malaikat juga ingin mengingatkanmu tentang perspektif yang lebih luas. Di dimensi spiritual, tidak ada perpisahan yang sejati. Semua jiwa yang pernah saling menyentuh akan tetap terhubung melampaui ruang dan waktu. Benang energi yang mengikat kalian tidak akan pernah putus sepenuhnya. Ia mungkin meregang, mungkin mengendur, tapi tidak akan putus. Jadi ketika kamu merindukan mereka di malam-malam sunyi, ketahuilah bahwa di tingkat jiwa, kalian masih terhubung. Doa-doamu untuk mereka akan sampai. Cinta yang tulus di hatimu akan mereka rasakan, bahkan tanpa kata-kata, bahkan tanpa pesan, bahkan tanpa pertemuan fisik. Karena cinta yang sejati tidak dibatasi oleh jarak atau waktu atau keadaan. Sekarang, mari kita bicara tentang pertanyaan yang mungkin bergejolak di pikiranmu. Siapa orang muda ini? Para malaikat tidak akan memberikan nama karena itu bukan cara kerja alam semesta. Tapi mereka memberimu petunjuk. Lihatlah ke dalam hatimu. Siapa orang muda dalam hidupmu yang ketika kamu pikirkan, ada sedikit rasa sedih yang tidak bisa dijelaskan? Siapa yang belakangan ini terasa berbeda meski tidak ada yang berubah secara konkret? Kepercayaan instingmu adalah cara malaikat berbicara kepadamu. Jangan abaikan perasaan itu. Jangan rasionalisasi itu.
Biarkan kebijaksanaan batinmu menuntunmu ke jawaban yang sudah kamu tahu jauh di dalam hatimu. Dan ketika kamu tahu siapa orangnya, jangan bersikap berbeda secara tiba-tiba. Jangan menjadikan setiap momen terasa seperti perpisahan. Itu akan membebani mereka dan membebani dirimu sendiri. Sebaliknya, hadiri setiap momen dengan kehadiran penuh, dengan hati yang terbuka, tapi tanpa keputusasaan untuk menahan waktu. Biarkan setiap interaksi mengalir secara alami. Biarkan cinta mengekspresikan dirinya dengan cara yang organik, bukan dipaksa. Ada keindahan dalam ketidakpermanenan. Ada kedamaian dalam menerima bahwa semua hal berubah. Para malaikat juga ingin berbagi sebuah rahasia yang sangat berharga. Ketika kamu melepaskan seseorang dengan benar, kamu sebenarnya tidak kehilangan mereka. Kamu mentransformasi hubungan itu menjadi sesuatu yang lebih tinggi. Kamu mengelevasi cinta dari dimensi fisik dan emosional yang terikat waktu ke dimensi spiritual yang abadi. Pikirkan tentang semua orang hebat dalam hidupmu yang sudah tidak lagi ada secara fisik, tapi pengaruh mereka terus hidup. Guru yang mengajarkanmu sesuatu yang penting. Kakek, nenek yang kebijaksanaannya masih kamu ingat. Teman masa kecil yang kenangan bersamanya masih membuatmu tersenyum. Mereka mungkin tidak lagi ada dalam kehidupan sehari-harimu, tapi mereka tetap hidup melalui apa yang mereka tinggalkan dalam jiwamu. Begitu pula dengan jiwa muda ini. Meskipun mereka menjauh, apa yang telah mereka ajarkan kepadamu, bagaimana mereka telah mengubahmu, cinta yang telah kalian bagikan, semua itu akan tetap menjadi bagian dari siapa kamu. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Bahkan waktu tidak bisa menghapusnya. Dan sekarang, saat kita mendekati akhir dari pesan ini, para malaikat ingin meninggalkanmu dengan sebuah misi. Misi ini sederhana tapi sangat kuat. Untuk 30 hari ke depan, setiap malam sebelum tidur, ucapkan doa atau afirmasi ini. Aku melepaskan semua jiwa dalam hidupku dengan cinta dan berkah. Aku mempercayai kebijaksanaan ilahi yang mengatur setiap pertemuan dan perpisahan. Aku memilih kedamaian daripada pengendalian. Ucapkan itu dengan sungguh-sungguh, bahkan jika awalnya kata-kata itu terasa asing atau tidak nyaman. Dengan pengulangan, energinya akan mulai mengubahmu dari dalam. Kamu akan mulai merasakan kelapangan di hati. Kamu akan mulai melihat kepergian bukan sebagai akhir yang tragis, tapi sebagai bagian dari tarian kosmis yang indah. Dan satu hal lagi yang sangat penting, jangan mencoba memaksakan pesan ini pada orang muda yang akan pergi. Jangan katakan kepada mereka bahwa kamu tahu mereka akan menjauh. Itu akan menciptakan energi yang aneh dan mungkin bahkan mempercepat kepergian dengan cara yang tidak sehat. Biarkan ini menjadi pengetahuanmu sendiri, pengetahuan yang membuatmu lebih bijaksana, lebih hadir, lebih penuh cinta dalam waktu yang tersisa. Gunakan pengetahuan ini untuk menjadi versi terbaik dari dirimu dalam setiap interaksi. Tidak dengan tekanan atau keputusasaan, tapi dengan ketenangan seseorang yang tahu bahwa setiap momen adalah hadiah, bahwa setiap percakapan adalah berkah, bahwa setiap tawa bersama adalah keajaiban kecil yang patut disyukuri. Ketika hari esok benar-benar tiba dan kamu mulai melihat tanda-tanda yang para malaikat bicarakan, ingatlah pesan ini. Tarik napas dalam-dalam. Tersenyumlah dengan lembut. Dan bisikan dalam hatimu, aku memahami. Aku menerima. Aku melepaskan dengan cinta. Kata-kata sederhana itu akan menjadi mantramu, penyelamatmu dari penderitaan yang tidak perlu. Dan percayalah, dengan setiap sel dalam tubuhmu, bahwa ini semua adalah bagian dari rencana yang lebih besar untuk kebaikanmu dan kebaikan jiwa muda itu. Kadang-kadang orang harus menjauh agar kalian berdua bisa tumbuh menjadi siapa yang seharusnya kalian menjadi. Kadang-kadang jarak adalah hadiah yang menyamar sebagai kehilangan.
Para malaikat memberkatimu dengan kekuatan untuk melewati transisi ini dengan rahmat dan kebijaksanaan. Mereka mengelilingimu dengan cahaya perlindungan dan cinta tanpa syarat. Mereka membisikkan bahwa kamu lebih kuat dari yang kamu kira, lebih bijaksana dari yang kamu sadari, dan lebih dicintai dari yang pernah kamu bayangkan. Jadi berjalanlah dengan kepala tegak dan hati terbuka menuju hari esok. Apapun yang terjadi, kamu akan baik-baik saja. Lebih dari baik-baik saja. Kamu akan bertransformasi, berkembang, dan akhirnya menemukan kedamaian yang melampaui segala pemahaman. Ini adalah janji dari alam semesta, dari para malaikat, dari cinta ilahi itu sendiri yang mengatur semua pertemuan dan perpisahan dengan kebijaksanaan sempurna. Terimalah pesan ini sebagai hadiah. Biarkan ia mengubahmu. Dan ketika waktunya tiba, lepaskanlah dengan anggun, karena itulah cara jiwa yang benar-benar bijaksana mencintai, dengan kebebasan, dengan kepercayaan, dan dengan iman yang tak tergoyahkan pada kebaikan takdir.